Halo semuanya, kembali lagi di channel AG Bayu. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Irwan dan Naila mencari kos-kosan baru. Penasaran seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Sini. Irwan dan Naila adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah dan memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang murah karena tabungan mereka tidak banyak. Setelah mencari-cari, mereka menemukan sebuah rumah kos tua dengan harga sewa yang sangat murah. Meskipun rumah itu tampak sedikit menyeramkan, mereka terasa tidak punya pilihan lain dan mereka memutuskan untuk mengajak adik-adik Naila, Ria dan Susi, untuk tinggal bersama mereka agar lebih hemat. Rumah kos tersebut terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Bangunannya besar dan kuno, dengan dinding-dinding yang mulai mengelupas dan jendela-jendela berderi setiap kali angin bertiup. Saat pertama kali melihatnya, Naila merasakan ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Tetapi Irwan meyakinkannya bahwa mereka tidak punya pilihan lain dengan anggaran yang terbatas. Mereka pun pindah ke rumah kos tersebut. Ria dan Susi berbagi kamar di lantai bawah, sedangkan Irwan dan Naila menempati kamar atas. Rumah tersebut memiliki dua kamar mandi yang terletak bersebelahan di lantai bawah. Pada awalnya semuanya berjalan lancar, namun beberapa hari kemudian kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Suatu malam, ketika Irwan sedang bekerja lembur di kantor, Naila pergi ke kamar mandi di lantai bawah. Saat Naila sedang mandi, tiba-tiba ia mendengar suara orang mandi di kamar mandi sebelah. Suara air yang mengguyur dan gerakan-gerakan yang jelas seperti sedang mandi. Naila merasa bingung. Ia tahu bahwa Ria dan Susi sudah tidur dan tidak ada orang lain di rumah. Ketika Naila penasaran, dia keluar dari kamar mandi. Suara tersebut hilang begitu saja. Ia memeriksa kamar mandi sebelah yang ternyata kosong dan sunyi. Naila merasa ada yang tidak beres, namun ia mencoba mengabaikannya. Keesokan paginya, Naila menceritakan kejadian tersebut kepada Irwan. Mas, tadi malam aku dengar suara orang mandi di kamar mandi sebelah. Padahal tidak ada siapa-siapa, kata Naila dengan wajah khawatir. Irwan mencoba menenangkan Naila. Mungkin itu hanya suara pipa air yang bocor atau efek dari rumah tua ini. Jangan terlalu dipikirkan deh. Meskipun Irwan mencoba mengabaikan kejadian itu, Naila tetap merasa tidak nyaman. Ada perasaan bahwa mereka tidak sendirian di rumah itu, dan itu membuatnya gelisah. Malam berikutnya, ketika semua sudah tidur, Ria yang sedang terlelap tiba-tiba merasakan selimutnya ditarik. Ia terbangun dan melihat selimutnya bergerak sendiri. Suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar di telinganya. Ria ketakutan dan memanggil Susi, namun Susi yang sedang tidur pulas tidak mendengarnya. Selimut tersebut berhenti bergerak setelah beberapa saat, namun rasa takut masih menyelimuti Ria. Ia merasa ada yang mempermainkannya. Pagi harinya, Ria menceritakan kejadian tersebut kepada Naila dan Susi. Mbak, semalam ada yang menarik selimutku dan aku dengar suara tawa. Aku takut, Mbak, kata Ria dengan suara gemetar. Naila mencoba menenangkan adiknya. Mungkin kamu hanya bermimpi, Ria. Kita harus tetap tenang. Namun, Susi yang mendengarkan cerita, Ria juga merasa tidak nyaman.
mereka semua mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, giliran Susi yang mengalami kejadian aneh. Saat ia sedang membaca di kamarnya, ia merasa ada yang mengawasinya. Ketika ia menoleh ke sudut kamar, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojokan. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun tidak jelas. Susi merasa merinding dan segera keluar dari kamar untuk mencari Ria. Ketika ia kembali dengan Ria, bayangan itu sudah menghilang. Malam itu, Susi tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasinya sepanjang waktu. Bayangan hitam itu terus terbayang di benaknya, membuatnya tidak bisa tenang. Ia menceritakan kejadian itu kepada Irwan dan Naila. Mas, Mbak, tadi malam aku melihat bayangan hitam di pojokan kamar. Aku takut. Kata Susi dengan suara gemetar. Irwan dan Naila mulai merasa khawatir. Mereka tahu bahwa kejadian-kejadian aneh itu tidak bisa lagi diabaikan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah kos tua tersebut. Dan mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kos-kosan tersebut. Ketakutan mulai menghantui seluruh penghuni rumah kos itu. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika listrik tiba-tiba mati. Rumah menjadi gelap gulita dan suhu terasa sangat dingin. Mereka berempat berkumpul di ruang tamu dengan menggunakan lilin. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan seorang wanita dari arah lantai atas. Dengan beranikan diri, Irwan memutuskan untuk naik ke lantai atas untuk memeriksa. Saat ia membuka pintu salah satu kamar, ia terkejut melihat seorang wanita bergaun putih dengan wajah pucat berdiri di hadapannya. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong sebelum menghilang begitu saja. Irwan berlari turun dan menceritakan apa yang dilihatnya. Naila, aku tadi lihat seorang wanita bergaun putih di atas. Wajahnya pucat sekali. Aku rasa rumah ini memang berhantu, kata Irwan dengan wajah pucat. Naila dan adik-adiknya semakin ketakutan mendengar cerita Irwan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus tinggal di rumah kos tua itu. Keesokan paginya, ketika Irwan pulang kerja, ia bertemu dengan pemilik rumah kos. Pemilik itu bernama Doni, yang kebetulan sedang berada di depan rumah. Pagi Om Doni. Sapa Irwan sambil tersenyum. Wah, pagi Irwan. Bagaimana semuanya? Baik-baik saja kan? Tanya Om Doni dengan ramah. Iya Om, tapi saya ingin bicara soal beberapa kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Jawab Irwan. Setelah berbicara sejenak, Irwan masuk ke dalam rumah. Saat ia masuk ke dalam kamar, Naila yang sedang duduk di tempat tidur bertanya. Mas, tadi ngobrol sama siapa di depan? Itu Om Doni. Aku cerita soal kejadian aneh di rumah ini. Jawab Irwan. Naila tiba-tiba terlihat sangat kaget. Doni. Tapi mas, Doni lagi di Jakarta. Dia bilang ke aku minggu lalu kalau dia ada urusan di Jakarta. Dan baru balik minggu depan. Irwan tercengang mendengar penjelasan Naila. Lah, apa? Jadi siapa yang tadi aku ajak bicara di depan? Perasaan takut dan kebingungan menyelimuti mereka semua. Irwan, Naila, Ria, dan Susi sadar bahwa mereka harus mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah tua tersebut. Dan mengapa mereka mengalami kejadian-kejadian aneh. Meski begitu, satu hal yang pasti, mereka harus segera mencari tempat tinggal baru.
Kejadian demi kejadian yang menimpa mereka menjadi bukti bahwa rumah tersebut bukanlah tempat yang aman untuk ditinggali. Malam-malam berikutnya dipenuhi dengan perasaan cemas dan waspada. Mereka selalu memastikan pintu terkunci dan tidak pernah membiarkan diri mereka sendirian. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian di rumah itu. Ketika mereka akhirnya berhasil menemukan rumah baru yang lebih aman, mereka pindah dengan perasaan lega. Meski begitu, kenangan tentang rumah kos tua itu akan selalu menghantui mereka. Kejadian-kejadian aneh yang mereka alami mengajarkan mereka tentang keberanian, kebersamaan, dan bagaimana menghadapi rasa takut. Meskipun mereka tidak pernah lagi mengalami kejadian horor, mereka selalu berhati-hati dan lebih peka terhadap tanda-tanda yang mungkin menunjukkan adanya energi negatif di sekitar mereka. Rumah kos tua itu menjadi bagian dari sejarah hidup mereka, sebuah pengingat akan kekuatan tak terlihat yang mungkin ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seram lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Goib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut